Saya ingin miwon selalu. Miwon, miwon, miwon. Miwon bumbu penyedap alami. Saya ingin miwon. Sepanjang perjalanan sejarahnya, manusia diketahui menjinakkan hewan untuk beragam keperluan. Selain untuk dijadikan sumber makanan dan sarana transportasi, manusia juga menjinakkan hewan untuk keperluan acara-acara tradisional. Berikut ini adalah tradisi khas Indonesia yang menjadi ajang untuk mengadu keterampilan hewan-hewan pesertanya. Karapan sapi. Pulau Madura adalah pulau yang terletak di sebelah timur laut Pulau Jawa. Selain dikenal sebagai penghasil garam, Pulau Madura juga terkenal karena di pulau inilah terdapat tradisi karapan sapi yang sudah terkenal seantero di Indonesia. Termasyhurnya tradisi ini tidak lepas dari fakta bahwa gambar karapan sapi dapat ditemukan pada uang logam pecahan Rp100. Karapan sapi sendiri pada dasarnya praktik balapan antar sapi. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan. Menurut versi pertama, kata karapan berasal dari kata kirap yang berarti dilepas secara bersama-sama. Kalau menurut versi kedua, kata karapan aslinya berasal dari bahasa Arab kirabah yang berarti persahabatan. Tradisi karapan sapi biasanya digelar setiap bulan Agustus hingga Oktober. Dalam tradisi karapan sapi, masing-masing peserta akan menaiki sejenis kereta kecil yang terbuat dari kayu. Kereta tersebut terpasang ada 2 ekor sapi di hadapannya. Saat perlombaan dimulai, peserta bertugas memacu sapinya supaya berlari secepat mungkin. Peserta sapinya yang berhasil mencapai garis akhir paling awal akan keluar sebagai pemenang. Lintas balap karapan sapi biasanya memiliki panjang 100 meter. Supaya sapi yang mengikuti karapan sapi bisa keluar dari pemenang, pemilik masing-masing sapi pun berupaya memberikan perawatan terbaik pada sapinya. Setiap harinya, sapi-sapi tersebut diberi jamu dan puluhan butir telur ayam yang bergizi tinggi. Adu kuda. Kuda bukan hanya bisa diadu kecepatannya. Di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, kuda juga bisa dilombakan dengan cara berkelahi satu sama lain. Dalam bahasa lokal, tradisi adu kuda ini dikenal dengan nama Kapogiraha Adara. Seperti halnya praktik adu ayam, praktik adu kuda menggunakan hewan yang berjenis kelamin jantan. Supaya pertarungannya tidak berat sebelah, kuda jantan yang hendak diadu satu sama lain harus memiliki ukuran yang sama. Sebelum pertandingan dimulai, kuda betina akan diparadikan di depan kuda-kuda yang hendak bertarung. Tujuannya untuk merangsang kuda-kuda jantan tadi supaya menjadi lebih semangat dan siap berduel dengan lawannya. Adu kuda sendiri memiliki peraturan dasar yang sederhana. Selama berlangsungnya, masing-masing kuda akan menyerang lawannya satu sama lain. Namun, supaya pertarungannya tidak berjalan di luar kendali, tetap ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Selama berlangsungnya pertarungan, masing-masing kuda akan mencoba mengalahkan lawannya dengan cara mengangkat kaki depannya ke udara sambil mendorong lawannya. Namun, jika kuda mulai mencoba menggigit lawannya, pemilik masing-masing kuda harus menarik tali kekang supaya kuda lawannya tidak terluka terlalu parah. Tradisi adu kuda digelar setiap bulan sebagai hiburan bagi warga lokal sekaligus wisatawan. Meskipun terlihat menarik, mereka yang hendak menonton juga harus berhati-hati. Pasalnya, saking terlalu bersemangatnya saat bertarung, kuda kadang-kadang malah mencederai penonton secara tidak sengaja. Adu kerbau. Satu lagi tradisi untuk bertema hewan dari Sulawesi. Adu kerbau adalah tradisi yang berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam bahasa lokal, tradisi adu kerbau dikenal dengan nama Mapasilagatedong. Sesuai dengan namanya, tradisi ini memang menampilkan 2 ekor kerbau yang bertarung satu sama lain di arena khusus. Tradisi ini pada awalnya digelar untuk menghibur keluarga yang sedang berkabung. Namun dalam perkembangannya, tradisi ini menjadi tontonan yang diminati oleh begitu banyak orang. Tingginya minat warga setempat dalam menyaksikan tradisi adu kerbau menyebabkan sebagian di antara penonton ada yang terdorong untuk berjudi dan mempertaruhkan uangnya untuk mendukung kerbau jagoannya. Namun di lain pihak, praktik perjudian tersebut tidak disukai oleh pihak penyelenggara karena dianggap merusak kesakralan acara. Besarnya antusias yang ditunjukkan oleh penonton tidak lepas dari fakta bahwa kerbau-kerbau yang diadu dalam tradisi ini bukanlah kerbau biasa, melainkan kerbau-kerbau yang dirawat secara khusus supaya bisa bertarung sebaik mungkin. Menjelang dimulainya pertarungan, kerbau-kerbau tersebut diberi aneka macam makanan bergizi, jamu, hingga obat kuat. Tidak mengherankan jika kemudian kerbau-kerbau yang mengikuti tradisi ini harganya yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Pasola. Pasola adalah tradisi khas warga desa Mainiapu di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.
Pasola sendiri pada dasarnya adalah semacam atraksi di mana sejumlah penunggang kuda saling melemparkan lembingnya ke arah lawan. Pasola merupakan tradisi yang digelar setiap tahun, namun waktu digelarnya pasola tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Untuk menentukan waktu pelaksanaan pasola, warga setempat harus meminta bantuan Rato terlebih dahulu. Rato adalah tetua adat sekaligus pemuka agama Marapu, agama lokal penduduk asli Pulau Sumba. Terkait pasola sendiri, tugas Rato adalah melihat tanda-tanda fenomena alam semisal peredaran bulan. Setelah menganalisa fenomena alam tersebut, Rato kemudian akan menentukan waktu paling tepat untuk melaksanakan pasola. Saat hari pelaksanaan pasola sudah tiba, para peserta akan dibagi ke dalam 2 kelompok. Kedua kelompok tersebut kemudian akan saling memacu kudanya ke arah sekelompok lawan. Saat sudah mencapai jarak tertentu, mereka kemudian beramai-ramai melemparkan lembing yang dibawanya. Di masa lampau, para peserta pasola konon bisa meninggal akibat terjatuh dari kuda atau terkena lembing lawan. Di masa kini, selama puluhan terakhir, tidak ada lagi orang yang meninggal akibat mengikuti pasola. Namun peserta harus tetap berhati-hati, karena jika mereka sampai terkena lembing di daerah vital, mereka tetap bisa mengalami cedera parah.